Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Levida SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta. Yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Universitas Sahid Jakarta. Yang terhormat, Ibu Utari Dayanuri, Ibu Putri Permana, dan Bapak Dr. Erislan selaku narasumber pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat berkumpul bersama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara virtual, semoga kita senantiasa sehat selalu. Acara talk show kewirausahaan ini mengusung tema Jangan Takut Jadi Wirausaha. Perubahan tren bisnis saat ini membuat para entrepreneur perlu memiliki ide dan inovasi untuk dapat bertahan, bersaing, hingga berkompetisi memenangkan hati pelanggan. Seringkali langkah untuk memulai bisnis atau usaha dinilai sulit. Namun, di sini kita akan mendengarkan success story dari para narasumber yang luar biasa yang berkenan memberikan tips dan pengalaman pribadinya dalam mengelola usaha. Acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta, kemudian pembacaan doa, selanjutnya akan memasuki acara inti yaitu talk show yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta terakhir penutup. Adapun tata tertib selama acara talk show kewirausahaan diantaranya, peserta diimbau untuk mengaktifkan menu kamera selama kegiatan berlangsung. Peserta diimbau untuk menonaktifkan menu audio selama kegiatan berlangsung. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada narasumber melalui ruang bicara atau chat room. Materi dan sertifikat akan dikirimkan melalui email kepada peserta setelah acara berakhir. Link daftar hadir akan disampaikan menjelang akhir acara pada ruang berbicara atau chat room. Tersedia, terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Levida SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan terutama pada narasumber hari ini, Ibu Tari, Ibu Putri, dan Pak Erislan, yang telah berkenan berbagi pengalaman pada hari ini. Dan tentunya terima kasih pada semua peserta yang hadir di seminar kali ini. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia baru 3,47%. Masih tertinggal dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Oleh karena itu, minat menjadi wirausaha perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan minat mahasiswa, Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga memberikan ruang yang besar dalam bentuk program kewirausahaan. Seminar ini akan diselenggarakan berseris dan pada seri ini fokus pada bagaimana menemukan bidang usaha dan celah bisnis tentunya. Semoga seminar ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi mahasiswa, bagi calon wirausaha Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki pada acara inti yaitu talk show kewirausahaan oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Kania Ratnasari, STMIB, selaku moderator. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan CV singkat beliau. Ibu Kania Ratnasari menyelesaikan studi Strata 2 Bisnis Internasional di Wollongong University, Australia. Sebelumnya, beliau telah lulus Strata 1 Teknik Industri di Universitas Pasundan. Saat ini, beliau aktif dan masih sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta sejak 2013 hingga saat ini. Beliau pun sebagai Wakil Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau aktif di Forum Manajemen Indonesia,
Korwil DKI Jakarta mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Ushahid serta pengelola jurnal industri pariwisata. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kepada Ibu Kania saya persilahkan untuk memandu acara talk show. The Zoom is yours. Selamat pagi sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Saya mau mengingat kembali, jangan lupa nanti kalian memberikan pertanyaan untuk ketiga narasumber, karena nanti akan ada door prize yang sangat bagus yang akan kalian dapatkan bagi penanya terbaik. Caranya bagaimana? Nanti jangan lupa di kolom chat, silakan kalian menuliskan nama, institusi, kemudian narasumber yang dituju, dan juga pertanyaannya apa. Ya, nanti akan kami pilih, acak ya, seperti itu. Nah, kemudian berbicara mengenai kewirausahaan yang mendukung MBKM, itu adalah salah satu keleluasaan dalam hal Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Karena itu adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, itu adalah berbagai kebijakan keleluasaan dalam memilih perkuliahan selain bentuk perkuliahan di dalam kelas. Nah, mahasiswa adalah generasi Z nih, kalian semua ya, tentunya memiliki banyak sekali ide-ide kreatif dan juga inovatif. Nah, ini adalah bentuk usaha dari mahasiswa untuk harus selalu kita dukung dan kita kembangkan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kalau bicara usaha nih, bicara bisnis, itu selalu dinamis, gitu ya. Selalu dinamis. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan, memiliki usaha atau bisnis, apalagi di masa sekarang next normal ya, orang bilang bukan di new normal tapi next normal ya, karena kalau berbicara kewirausahaan atau berwirausaha itu cenderung ada yang bicara keuntungan, ada yang bicara kerugian. Nah, tentunya menjadi wirausaha ini sangat menyenangkan, punya usaha sendiri, punya karyawan sendiri gitu ya, pendapatan sendiri, tapi seringkali orang itu takut menjadi wirausaha karena katanya penghasilannya nggak stabil, nggak dapat uangnya nggak instan gitu ya. Nah, bagaimana sih rasanya kita itu mencoba untuk menjadi wirausaha dan bagaimana rasanya atau mencoba untuk mengatasi rasa ketakutan. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, jangan takut menjadi wirausaha. Nah, untuk itulah telah hadir di tengah-tengah kita semua 3 orang narasumber yang tentunya sangat hebat yang akan sharing nih kisah suksesnya kepada kita semua, perjalanan dari satu ada rumah yogurt, ada Latifah Bakes, dan juga ada rumah makan Saung Injuk. Nah, nanti ketiga narasumber akan sharing ke kita semua perjalanan usaha mereka yang tentunya berbeda-beda. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita mulai kepada narasumber yang pertama. Beliau adalah Utari Dayanuri. Nah, biasanya saya manggilnya Mbak Tari. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan pemilik rumah yogurt. Rumah yogurt adalah sebuah usaha yang memproduksi dan memasarkan homemade yogurt. Siapa yang suka yogurt di sini ya? Dan juga beserta produk-produk turunannya. Selain itu, Mbak Tari juga aktif mengelola dan mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan pemilik usaha dan para ibu rumah tangga. Menjalankan dan mengembangkan usaha rumah yogurt dari rumah loh ya, makanya namanya rumah yogurt. Dengan penjualan online dan mulut ke mulut. Dan juga beliau aktif menjadi anggota Jakpreneur. Nah, yang paling seru ternyata Mbak Tari itu sudah berjualan itu dari kecil teman-teman ya. Dari kecil itu Mbak Tari sudah terbiasa nih menjadi wirausaha dan beliau pernah menjadi sekretaris. Penasaran ya kok bisa ya jadi sekretaris kok sekarang jadi wirausaha. Nah, nggak sabar ya kita pengen tahu nih apa sih cerita di balik rumah yogurt. Mari kita sambut bersama-sama Mbak Tari. Selamat pagi. Sudah hadir? Halo, selamat pagi Bu Kania. Selamat pagi semuanya. Sekali Mbak Tari hari ini. Mbak Tari ya? Iya. Alhamdulillah. Sehat Ya. Mbak. Alhamdulillah. Kita hold dulu ya Mbak Tari ya. Saya akan masuk lagi ke narasumber berikutnya. Narasumber yang kedua, beliau adalah Putri Sakralani Zalifa atau terkenal dengan nama panggungnya adalah Putri Permana. Bagi teman-teman yang senang fashion, yang senang tas ya, pasti kenal dengan Mbak Putri Permana. Beliau adalah owner dari Latifah Bags. Menekuni usaha homemade industri dalam mendesain dan membuat tas pesta serta tas casual sejak tahun 2005. Menjadi salah satu binaan dari Kementerian Koperasi,
Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sering mengikuti pameran dari skala kecil hingga internasional, dari mulai Jepang, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Cina, dan Thailand. Wow, luar biasa sekali ya pengalamannya dari Latifah Bags. Tentu kita nggak sabar ya pengen lihat siapa sih Mbak Putri ini. Saya sambut Mbak Putri, marilah sama-sama kita menyaksikan cuplikan dari Latifah Bags. Silakan. Baik, kita tunggu sebentar ya cuplikannya. Ini adalah video dari Latifah Bags. Putri Permana, itu banyak sekali beliau usaha-usahanya. Baik, cuplikan video sudah ada, Pak? Tanpa panjang kata lagi, mari kita sambut Mbak Putri Permana. Selamat pagi Mbak Putri, sudah hadir? Pagi semuanya. Hai, sehat Mbak Putri? Semuanya. Mbak Putri sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita hold. Sehat Ya, semua. Iya, Mbak Putri kita hold dulu ya, sebentar ya. Kita akan lanjut kepada narasumber yang ketiga. Beliau adalah Bapak Dr. Erislan, STMM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Said Jakarta, menyelesaikan program S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, sekaligus owner dan direktur utama dari Saung Injuk Resto. Wah, keren banget ya. Marilah langsung kita sambut dengan meriah. Selamat pagi, Pak Erislan. Oh iya, pagi bukannya. Saking semangatnya kayaknya lupa ya dia. Ya. Pagi semuanya. Alhamdulillah telah hadir ya tiga-tiganya di tengah-tengah kita semuanya. Mungkin Pagi. nanti bisa di spotlight bertiga langsung nih para narasumber kita yang kece-kece nih yang hari ini akan berbagi ya kepada kita semua. Baiklah, untuk Pak Erislan dan Mbak Putri, mohon ditunggu sebentar. Kita akan langsung mulai dulu kepada Mbak Tari selaku narasumber pertama. Nanti akan ada sesi paparan ya, maksimal waktunya 20 menit untuk masing-masing narasumber. Kita mulai dengan pertama adalah Mbak Tari ya. Silakan Mbak Tari, waktu dan layar saya persilahkan. Nama saya Utari Dayanuri, saya berasal dari Bandung, tapi saya sudah 13 tahun di Jakarta. Kemudian ya, oke, tentang rumah yogurt aja dulu. Tentang rumah yogurt sendiri adalah sebuah usaha rumahan yang memproduksi yogurt beserta turunannya. Saya ada es lilin, salad buah, olahan-olahan yogurt lain, puding, dan banyak lagi ya. Saat ini apalagi saya sudah dibantu oleh beberapa IKM
yang bergabung dengan Rumah Yogurt. Jadi kurang lebih Rumah Yogurt sendiri sudah terdapat produk lebih daripada 30 item. Kenapa ada usahanya itu di rumah? Karena sejak awal saya sangat bermimpi bagaimana suatu hari saya punya rumah yang produktif. Artinya rumah yang menghasilkan uang lah ya. Uang itu datang ke rumah tanpa saya harus meninggalkan anak-anak saya bekerja gitu. Juga menjadi sarana belajar bagi anak-anak saya kelak bagaimana mereka berwirausaha sejak dini gitu, karena mereka bisa melihat langsung proses usaha dari mulai produksi sampai dengan penjualan. Oke, saya sendiri pengalaman merintis usaha itu memang memilih usaha di rumah, kekeh gitu ya. Karena pada dasarnya kan kalau kita usaha itu kita tuh sebenarnya bisa saja memilih di luar misalnya punya toko gitu ya. Tapi kalau saya memang konsepnya rumahan. Kenapa? Karena itu dia tadi saya ingin punya rumah yang produktif. Yang kedua juga tidak ada biaya sewa. Jadi secara modal itu kan lebih murah gitu ya. Itu di tahun 2006 kali ya. Saya itu mengikuti kelas-kelas pelatihan. Nah, di situ tuh ada saya belajar bikin coklat, belajar bikin kue, belajar kue tart, belajar bikin craft, kerajinan-kerajinan, sampai belajar bikin yogurt dari salah satu kenalan saya warga negara Prancis. Nah, dari situlah saya akhirnya dari sekian banyak olahan yang saya coba pelajari, saya tuh tertarik dengan yogurt. Karena yogurt itu buat saya tuh unik gitu ya. Selain mudah dibuat, yang sukanya juga banyak, dan ketika saya pindah ke Jakarta, kompetitornya juga tidak terlalu banyak untuk yogurt homemade itu gitu. Pesaingnya tidak terlalu banyak. Itulah kenapa saya memilih usaha yogurt pada tahun 2009. Itu ada beberapa yang memang harus dimiliki fondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Itu bersikap jujur ya, jujur terhadap apa yang dilakukannya terhadap khususnya terhadap konsumen. Jadi misalnya kalau misalnya konsumen nanya ini bahannya apa, kita harus jujur nih bahannya tuh kita bilang premium. Premium itu artinya bahan-bahan yang kita gunakan memang benar-benar kualitasnya baik gitu ya, di atas rata-rata. Kemudian kita misalnya tidak mengurangi timbangan gitu. Terus pada saat ini, pada sejak tahun 2018, Rumah Yogurt sendiri sudah menerapkan, sudah memiliki label izin halal ya. Jadi sudah tersertifikasi halal dan untuk menuju ke BPOM perizinannya. Kemudian modal untuk usaha. Modal untuk usaha itu saya dari dulu sudah nabung ya, dari zaman saya masih belum menikah. Itu kalau saya punya uang, itu saya sisihkan kurang lebih 20% itu untuk memulai usaha. Jadi untuk mencari ide bisnis, itu untuk ikut kelas-kelas dan menyisihkan modal usahanya gitu. Jadi pada saat saya memulai usaha, itulah modal yang saya gunakan gitu. Jadi saya saat itu memilih untuk bisnis sendiri aja, karena buat saya bisnis sendiri itu lebih enjoy gitu ya, tidak terlalu banyak tekanan, terus tanggung jawabnya lebih ringan. Sebenarnya bisnis itu pilihan ya adik-adik, kita boleh kok berbisnis bekerja sama dengan orang lain, pasti ada plus dan minusnya gitu. Tapi saya sendiri akhirnya memilih untuk menjalankannya sendiri gitu. Oke, komunikasi dan pemasarannya. Jadi begitu saya menemukan nama Rumah Yogurt ketika tahun 2009, itu namanya juga saya memikirkan dulu ya, saya nanya dulu sama mentor-mentor saya nama yang tepat untuk usaha, yaitu nama yang mudah untuk diingat sama orang lain gitu. Kemudian setelah menemukan namanya, itu saya bikin websitenya, Instagram, semua yang berhubungan dengan media sosialnya gitu ya. Kemudian cara penjualannya yaitu saya melakukan pendekatan personal. Artinya rumah saya ini kan jualannya di gang ya, di gang. Rumah itu masuk di komplek, masuk bukan jalan utama gitu. Jadi setiap beli itu akan susah kalau untuk beli ke tempat saya. Itulah kenapa saya melakukan pendekatan personal. Jadi saya berusaha mengenal pelanggan saya gitu, melakukan pendekatan, bersikap lebih terbuka, lebih ramah kepada pembeli yang datang gitu ya. Seperti itu.
Kemudian bisa menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, yaitu dia tadi saya selalu menganggap bahwa konsumen saya adalah sebagai brand ambassador produk saya. Saya mengendorse mereka. Buat saya mereka itu benar-benar cara saya untuk mengiklankan produk gitu ya. Jadi bagaimana sih supaya mereka itu melakukan promosi secara mulut ke mulut gitu, karena promosi yang paling gitu tuh ya untuk usaha rumahan seperti saya adalah mulut ke mulut. Bagaimana pelanggan saya yang pertama misalnya di tahun 2010 bisa tetap menjadi pelanggan setia saya di tahun 2020 gitu. Yaitu pelayanan ya. Jadi intinya pelayanan yang baik. Oke, berikutnya juga ini nih personal branding ya adik-adik, penting, yaitu bagaimana kita mengembangkan diri gitu ya, menampilkan sisi profil kita. Jadi saya berusaha memperkenalkan diri saya kepada pelanggan gitulah. Jadi pelanggan tuh tahu, oh Rumah Yogurt itu yang punyanya siapa sih, Mbak Tari gitu. Kan lebih enak ya kalau misalnya kita jualan kita tahu pembelinya. Beda dengan kita beli di Alfamart. Kalau di Alfamart kita nggak kenal penjualnya juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita kenal ke usaha rumahan kayak gini, kayaknya lebih enak kita itu kenal dengan pemiliknya. Jadi saya selalu terbuka dengan pembeli, kemudian juga dengan media yang mau meliput Rumah Yogurt, misalnya media elektronik, media cetak. Dulu itu saya, dan ini nih seperti salah satunya saya suka diundang untuk berbagi pengalaman dengan kampus-kampus, universitas, berbagi cerita dengan adik-adik. Itu adalah bentuk personal branding yang membantu mempromosikan yogurt saya. Bertahan di saat pandemi. Kalau saat ini sudah 2 tahun pandemi, saya merasakan efek daripada pandemi ini cukup besar ya untuk usaha. Jadi baik itu penurunan omset dan sebagainya. Jadi saya melakukan langkah-langkah bagaimana supaya Rumah Yogurt ini bertahan, adalah saya dengan menggandeng para UKM-UKM di Jakarta, menggandeng para ibu-ibu rumah tangga yang lain yang juga senang dan ingin punya usaha, lalu mereka itu punya produk yang bagus, produknya itu diseleksi ya oleh tim kurasi dari Rumah Yogurt, itu nanti kita bantu jualkan. Dan dengan saya menambahkan produk-produk pendamping itu, ternyata respon pembeli saya itu cukup bagus. Jadi mereka selain beli yogurt, mereka tuh juga beli produk-produk yang lainnya gitu. Dan itulah yang bikin justru Rumah Yogurt itu survive ya di saat pandemi. Jadilah dari hasil pandemi ini saya mempunyai anak perusahaan dari Rumah Yogurt ya, yaitu Ruyo snack dan cookies ini. Jadi semuanya tuh di bawah naungan ranting Rumah Yogurt ini. Karena Rumah Yogurt sendiri saat ini sudah dipatenkan ya, sudah tidak bisa lagi labelnya dimiliki oleh orang lain, sudah cuman bisa itu aja yogurt aja. Jadi di bawahnya Ruyo gitu loh. Berikutnya adalah saya mencoba selain menjual makanan tadi, juga menjual produk-produk lain yang memang dibutuhkan para customer saya. Nah inilah contoh daripada produk-produk UKM yang digandeng oleh Rumah Yogurt. Dan saat ini ada 15 IKM yang sudah bergabung dengan Rumah Yogurt. Di antaranya mereka juga menjual makanan-makanan yang yang ini udah enak ya, udah dikurasi oleh kurator kita. Itu ada banyak, ada kebab, ada bakpao, ada buah-buahan, ada molen, ada kue kering. Kurang lebih sudah ada 50 produk yang ada di Rumah Yogurt. Berikutnya. Nah, ini adalah season yang ingin saya bagikan dengan adik-adik semua, bahwa ketika kita memulai usaha itu, kita itu jangan takut ya, kita itu jangan takut untuk memulai. Dimulai dari kecil sekalipun, tidak perlu langsung ingin besar gitu. Dan tidak perlu juga menjadi, dalam bisnis itu kita tidak perlu ingin seperti orang lain, cukup menjadi diri kita sendiri. Melakukan segala sesuatu yang kita senangi gitu loh. Jadi dulu saya ketika memulai usaha itu, saya cari dulu nih, saya itu sebenarnya passionnya tuh di mana? Apakah saya itu senang bisnisnya berupa di aksesoris, craft, kerajinan, atau di bidang jasa gitu ya, atau justru di makanan. Tapi kelihatannya passion saya adalah di dunia makanan gitu. Saya senang sekali
ada di dapur, bikin ini, bikin itu gitu. Jadi nggak ikut-ikutan gitu ya bisnisnya, tapi benar-benar yang bisa saya jalankan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Universitas Shahid yang sudah mengundang saya, dan salam hormat kepada dekan dan dosen-dosen di Universitas Shahid Jakarta, karena saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di sini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sakralani atau lebih dikenal dengan Putri Permana. Nah, saya berasal dari Jakarta. Sebenarnya berasalnya tuh dari Medan, tapi lama di Jakarta gitu loh. Nah, kita langsung saja. Pada masa kuliah itu saya kuliah di 2001 awalnya. Nah, dari awal kuliah itu saya memang selalu mimpi punya usaha sendiri. Tuh. Nah, awal mula usaha saya tuh di 2006. Di 2006 itu saya awalnya itu mertua saya tuh punya butik baju terlebih dahulu. Nah, butik bajunya sudah lama, sudah berjalan sekitar 10 tahun. Tapi karena anaknya 3 laki-laki semua, jadi mereka tidak mau meneruskan usaha ibunya. Kenapa saya yang dipilih? Karena menantunya yang pertama sudah bekerja kantoran dan dia lihat passion saya tuh di fashion waktu itu. Akhirnya saya yang dimintain tolong untuk membantu beliau di butiknya. Tetapi lagi-lagi saya merasa baju itu bukan passion saya. Kenapa? Karena saya melihat rumit ya waktu itu. Saya melihat kenapa sih nggak baju? Ya, baju itu rumit banget karena harus ada ukuran, terus harus pas di badan. Nah, di situ akhirnya saya berpikir, wah, saya harus punya produk yang universal, yang bisa dipakai tua muda, terus dalam berbagai ukuran size badan gitu, dan bisa dijadikan gift tanpa harus berpikir, aduh, apa sih cukup nggak atau gimana ya gitu. Nah, itu saya pikirkan banget waktu itu gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan saya stop untuk membantu mertua saya pada saat itu. Akhirnya mertua saya memberi saya modal waktu itu sebesar 7 juta. Dan 7 juta itu yang bisa saya dapatkan hanya mesin jahit dan beberapa bahan baku untuk tas ya. Oh ya, kenapa saya memilih tas? Karena saya lihat tas itu lebih global dan lebih bisa dipakai dan bisa bisa untuk gift segala macam. Nah, pada saat itu pula ada salah satu pegawai mertua saya yang punya pasangan bisa bikin tas. Oh ya, kenapa enggak waktu itu saya gunakan kesempatan untuk membuat suatu produk pada saat itu. Nah, pertama kali saya buat itu tas casual. Ternyata di tas casual itu saya ada kendala karena buat saya itu kurang passion buat saya waktu itu. Semua peluang sebenarnya ada di sekitar kita, asal kita lebih bisa jeli gitu untuk bisa mendapatkan peluang itu. Tuh. Nah, di 2007 awal saya memutuskan untuk usaha sendiri dengan produk tas saya itu gitu loh. Mungkin kenapa sih harus tas gitu loh? Karena nggak banyak desainer tas pada saat itu. Mungkin sekarang juga nggak terlalu banyak ya. Kalau aku agak minder juga kalau harus bersaing dengan baju-baju, karena kalau baju-baju tuh banyak banget desainer yang udah lebih hebat-hebat. Nah, kalau untuk desainer tas itu mungkin sekarang ada kayak Bakteria atau Sabata pun mungkin sudah close ya. Mereka sudah punya nama banget di baik dalam dan luar negeri. Iya, punya tarik nggak ada. Nah, mencoba mencari target pasar yang pas untuk produk saya. Jadi apapun itu produk adik-adik semua, kalau memang target pasarnya tuh pas, insya Allah barang kita laku di pasaran gitu loh. Ibaratnya kayak saya, tas pesta, konsumsi terbesarnya itu adalah ibu-ibu. Nah, saya akan mencoba memasuki ke komunitas itu gitu loh. Jadi saya akan merasa oh ya target itu pas dengan produk yang saya punya gitu. Nah, untuk pertama kali pameran perdana saya itu di Citos untuk perkenalan barang ya, branding nama gitu loh. Nah, itu zaman dulu
Citos tuh terkenal banget dengan pameran di hari Rabunya. Itu namanya saya lupa namanya, itu pameran itu hanya di setiap hari Rabu dan itu rame banget. Untuk bisa pameran di situ pada tahun 2007 itu harus ngantrinya tuh berbulan-bulan gitu loh. Jadi akhirnya saya mencoba, begitu mencoba, alhamdulillah itu ada dapat customer perdana saya, first customer ya di pameran tersebut, dan alhamdulillah customer tersebut pun sampai sekarang tetap menjadi royal customer saya gitu loh. Nah, apa sih bekal usaha yang di awal mulanya yang saya punya gitu? Tetap mencari informasi ke beberapa instansi gitu kan. Instansi pemerintahan itu bisa instansi perindustrian, instansi perdagangan, terus perekonomian. Nah, itu mencari informasi yang gratis baik di dalam dan luar negeri gitu loh. Mencoba ikut pameran skala internasional. Tetap harus cari yang free ya, karena kalau buat aku semua serba bayar itu mahal banget. Karena pengalaman aku untuk satu stand pameran itu sekitar 5 juta sampai dengan puluhan juta. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya kita sampai pameran ke luar negeri, itu tuh harus mulai dari kita harus bayar hotel, stand, terus tiket pesawat, terus transportasi. Nah, kalau kita nggak dapat free itu akan ada modal. Iya, kalau misalnya kita bisa langsung balik modal, kalau enggak itu bisa kecolongan gitu loh, bisa minus di usaha kita. Itu harus dipikirkan banget. Dan banyak sekali teman-teman yang sesama desainer itu kecolongan di situ gitu loh, dan itu harus benar-benar kita pikirkan matang-matang gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita mencari informasi di berbagai instansi gitu loh, menjadi binaan tentunya. Salah satunya juga dengan menjadi binaan kayak Smesco dan kementerian, biasanya mereka kasih info kita untuk pameran-pameran di mana gitu loh. Nah, selalu mencari informasi terbaru tentang desain baik dalam dan luar negeri. Jadi kalau kayak Latifa ini suka banget cari apa sih yang lagi in sekarang di dalam dan di luar negeri gitu loh. Apa sih yang lagi benar-benar warna yang favorit banget, itu bisa menjadi inspirasi dan untuk ibaratnya untuk si produk Latifa sendiri gitu loh. Memperbanyak koneksi sesama UKM untuk saling bertukar info itu penting banget. Jadi kita sesama UKM itu ada kayak grupnya tersendiri. Nah, grupnya itu akhirnya kita bisa saling kayak info, misalnya antara UKM satu dengan UKM yang lain tuh benar-benar ada pameran di sini loh, free, ayo kita bareng-bareng untuk daftar. Nanti biasanya disaring lagi sampai yang bisa mendapatkan stand itu gitu loh. Jadi untuk pertemanan secara UKM itu penting banget ya adik-adik. Jadi biar kita banyak info. Kadang-kadang kita nggak tahu, teman kita yang ngasih tahu gitu. Nah, apa sih Latifa itu? Latifa itu sebuah tas ya, tas pesta yang dibuat secara handmade, yang bukan pabrik. Jadi itu benar-benar home industry yang benar-benar kita buat sendiri tanpa di pabrik, dan dibuat manik-maniknya secara handmade juga gitu loh. Dirintisnya tetap di Jakarta di tahun 2007. Diawali dengan kecintaan saya akan fashion gitu loh, karena fashion itu luas banget ya dan nggak ada habisnya. Jadi buat saya itu kayak challenge ya untuk bisa lebih berkembang gitu. Pengalaman saya merintis usaha itu pertama adalah door to door untuk promosi pengenalan produk ya. Beda kalau zaman sekarang itu kan udah banyak media sosial ya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada gitu loh. Itu perbedaan menurut saya ya. Perbedaan dulu dan sekarang adalah kalau zaman dulu tuh door to door itu tapi customernya ada gitu loh. Banyak yang beli. Kalau zaman sekarang tuh kayak media sosial itu lebih gampang kita promosi, tapi persaingannya juga lebih kuat gitu loh. Lebih banyak banget brand yang
tenar, bener-bener bagus, rame, laku, tapi mereka langsung tenggelam gitu loh. Nah, itu tuh bener-bener dibutuhkan konsisten banget dari kita selaku usaha ya, pelaku usaha untuk bisa bertahan gitu loh. Nah, pameran dan luar negerinya itu kan dari awal kan ada si tadinya tuh Dave doang. ikut pameran dan Sekarang Dave sama Denny mintanya itu tungguin. ikut banyak membangun brand kita untuk perkenalan produk kita gitu loh. Itu penting banget. Tentunya harus sedikit cari yang free ya adik-adik supaya kita nggak terlalu banyak juga modal gitu loh. Karena kalau kita semua serba sendiri akan berat untuk kedepannya gitu. Yang penting orang tahu dulu deh keberadaan kalian nih. Kalian ibaratnya adik-adik buka usaha orang tahu gitu loh. Itu dulu. Nah, ikut fashion show dalam dan luar negeri ya itu juga penting untuk branding nama gitu loh, untuk perkenalan produk. Dan saya kebanyakan untuk show di luar itu undangan dari kementerian atau kedutaan besar dari negara tersebut gitu. Jadi kita benar-benar dapat free semuanya, mulai dari fashion show-nya, terus tiket pesawat, hotel, dan transport. Karena pengalaman saya untuk ikut fashion show di luar negeri itu mahalnya minta ampun gitu. Di start 50 juta sampai dengan 500 juta untuk seperti example Paris Fashion Week itu sekitar 250 jutaan, terus kayak di New York itu bisa sampai dengan 500 juta. Nah, kebayang nggak kalau kita harus keluarin modal itu terus-terusan, itu agak berat ya untuk kita selaku pelaku usaha, tapi branding itu tetap harus. Nah, makanya kita harus pinter-pinter cari bagaimana caranya kita bisa dapat free. Mungkin bayar boleh, tapi rasionya sekitar 2:10 lah, ibaratnya 2 kali kita bayar, tapi kita kalau bisa dapat 8 kali bayar, 8 kali free gitu, seperti itu. Nah, pemasaran produk Latifah tuh kayak apa sih gitu loh? Yaitu dengan intens ya, intens mengikuti pameran di dalam dan di luar negeri itu penting banget. Jadi kayak charge-nya ya, menggambarkan ini produk ini tetap ada, tetap konsisten gitu loh dengan produk yang kita punya gitu, tetap customer tahu kita tetap ada gitu loh. Nah, promosinya dari mulut ke mulut marketing itu pasti, karena produk saya ini jujur bukan produk utama ya, bukan ibaratnya bukan yang kebutuhan utama. Jadi di sini saya harus benar-benar pinter-pinter ibaratnya ngambil hati customer, servis harus memuaskan. Apalagi kalau ibu-ibu itu harus benar-benar bisa diambil hatinya seperti itu. Jadi kasih ibaratnya example ada teman si ibu yang berulang tahun, kita benar-benar kasih servis sampai kado ini diterima, kita bungkus kado dan kita kirim ke yang berulang tahun sampai benar-benar diterima tanpa si customer ini merasa rumit ya. Jadi benar-benar kita ambil ahli itu sebagai bentuk servis gitu loh. Media sosial tentunya ya. Dengan perkembangan zaman mau nggak mau Latifah harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan cara media sosial. Nah, selanjutnya ada bagikan produk secara free kepada beberapa influencer yang ada di atau ada lagi bikin promo giveaway atau apa, itu kita bisa ikut menyumbangkan produk kita sebagai gift gitu loh. Menjual produk ke marketplace yang sudah punya nama, misalnya seperti Zalora gitu loh. Dengan kita menjual di marketplace itu secara otomatis kita akan mendapat free iklan berjalan yang ada di Facebook, Instagram, Google, itu sering banget iklan tas saya muncul di situ gitu loh. Jadi buat saya tidak ada salahnya produk itu masuk ke marketplace untuk ajang pemasaran juga gitu loh. Nah, mengajukan proposal produk ke beberapa instansi pemerintahan dan kantor-kantor. Jadi pengenalan produknya itu seperti company profile kita masukin. Mungkin biasanya kan kalau misalnya kantor-kantor tuh suka bikin kayak merchandise
atau souvenir gitu yang dibagi-bagikan pada saat kantor tersebut butuh untuk tamu-tamu mereka, sorry. Nah, itu butuh souvenir. Nah, kita bisa masuk untuk souvenirnya mereka gitu loh. Selalu menggunakan produk kita sendiri dalam berbagai kesempatan gitu loh. Jadi seringkali saya tuh kayak kondangan atau acara-acara party lain tuh saya pakai produk sendiri, itu sering banget yang mereka nyapa terus langsung, "Mbak, lucu tasnya beli di mana?" gitu. Terus saya bilang saya bikin sendiri, dan alhasil sering banget saya pulang tanpa tas, itu sering banget gitu. Itu buat saya itu sebagai promosi berjalan juga sebenarnya gitu. Jadi kita harus mencintai barang kita sendiri dan kita harus pakai gitu loh. Jadi biar orang tahu produk kita sendiri. Tuh. Next-nya, bertahan saat pandemi. Ini agak susah sih, semua pelaku usaha tuh agak susah untuk bertahan di saat pandemi, apalagi barang saya balik lagi bukan kebutuhan pokok. Jadi kita harus pinter-pinter gimana sih caranya tetap ada penjualan, apalagi saya ada kewajiban untuk membayar tukang ya, yang tiap bulan harus saya gaji. Jadi gimana caranya harus ada penjualan, itu penting banget. Nah, apa sih yang dilakukan, yaitu tetap aktif di media sosial. Mau apapun itu, media sosialmu harus benar-benar tetap berjalan. Ada atau tidak ada barang baru, tetap adik-adik media sosial itu harus terus berjalan gitu loh. Perbanyak giveaway produk. Jadi saya sering banget bikin ikut kuis atau apa yang kerjasama dengan influencer, atau mungkin saya sendiri atau di akunnya Latifa, itu banyak banget giveaway yang kita keluarkan gitu loh. Yang berhadiah tentunya produk, ada macam-macam nanti hadiahnya biasanya gitu. Banyakin promo dan diskon. Ya, jadi promonya itu misalnya tas itu beli tas satu gratis tas yang mana, atau diskon itu buat menarik customer juga gitu loh. Nah, meningkatkan komunikasi dengan customer yang ada itu penting banget buat saya, karena kebanyakan customer yang saya punya itu udah lama banget dan itu bertahan sampai sekarang gitu loh. Walaupun pandemi, alhamdulillah kita tetap berjalan seperti biasa, karena customer yang saya punya pun sudah ada dari dulu sampai sekarang. Malah kalau customer baru itu agak jarang ya untuk saat sekarang. Yang paling tetap banyak pesan itu sampai sekarang adalah customer yang ada gitu. Meningkatkan penjualan di marketplace itu dengan cara memperbanyak produk yang kita jual di marketplace. Jadi makin banyak pilihan untuk customer gitu loh. Selalu mencari info tentang free influencer di media sosial yang pas dengan produk kita. Jadi banyak banget sekarang influencer yang membuka free nih. Jadi kita nggak perlu endorse mereka, karena kalau endorse itu mahal banget. Jadi kita harus aktif untuk mencari mana sih kira-kira influencer yang sedang mengadakan free untuk endorse mereka gitu. Tapi tentunya harus yang pas ya, kayak misalnya tas itu ya jangan juga yang influencer yang terkenal dengan jalan-jalan atau influencer yang terkenal dengan makanan, itu nggak akan cocok. Jadi benar-benar yang pas influencernya gitu loh. Memperbanyak jaringan reseller baik dalam kota dan luar kota. Jadi jujur aja Latifa itu banyak banget resellernya dari Indonesia Timur. Nah, kenapa banyak Indonesia Timur? Karena customer saya kebanyakan kan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tuh beda banget ya sama adik-adik sekalian yang zaman now yang serba media sosial. Mereka tuh agak-agak kurang bisa untuk akses media sosial. Nah, itu digunakan ibu-ibu yang di Indonesia bagian timur untuk beli barang saya dan mereka jual lagi untuk ke teman-temannya. Itu buat saya benar-benar efeknya bagus banget untuk penjualan Latifa sendiri gitu. Next, pengalaman dalam usaha selama ini, ya itu pengalamannya Latifa itu adalah target pasarnya tuh harus pas. Kalau kalian target pasarnya pas, mau jualan apa aja tuh laku insya Allah gitu loh. Itu menurut saya. Kenapa? Karena seperti kayak saya bilang, produk saya ini susah banget. Nggak semua orang bisa, dengan apalagi dengan range harganya juga. Kalau untuk saat pandemi seperti ini tuh ibaratnya kan mendingan buat makan ya daripada buat beli-beli barang fashion. Tapi
karena mungkin targetnya pas ibu-ibu, jadi ya alhamdulillah laku-laku aja seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pas dulu nih targetnya apa yang target pasar kita gitu loh. Nah, kita harus suka dulu dengan produk usaha yang kita buat, maka profit dengan sendirinya mengikuti. Jadi kayak misalnya ya apa sih produk yang kamu buat, kamu harus suka dulu, mendalami dulu gitu loh. Terus apa kekurangan kelebihannya. Nah, itu dengan sendirinya profit itu akan mengikuti gitu loh. Karena kalau misalnya kita di awal udah, aduh nanti aku jualan harus dapat untung ini, itu akan susah gitu. Jadi kita suka dulu, kita mengikuti alurnya dulu, berproses dari awal usaha sampai dengan sekarang gitu. Jadi akhirnya bisa mengikuti gitu dengan keuntungan yang ada. Nah, selalu mengupgrade diri sendiri dan usaha. Mengupgrade dirinya itu dengan cara yaitu mencari informasi tentang fashion baik dalam dan luar negeri, apa aja yang lagi in sekarang itu kita suka cari informasi supaya ada pembaruan di produk kita gitu loh. Nah, modal itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Jangan sampai kita pengennya ABCD tapi menguras tabungan kita yang ada malah bukan untung malah buntung. Itu tuh harus benar-benar kalian ibaratnya ada hitung benar-benar baik-baik gitu loh. Jangan kayaknya pameran di sini nih bagus nih, dia aja laku. Nah, itu harus diperhatikan juga. Belum tentu barang yang dijual di negara A ini teman kita laku, barang kita juga sama akan laku. Itu belum tentu juga gitu. Karena customer itu kan beda-beda gitu loh. Itu harus dipikirkan juga. Jadi jangan langsung pakai emosi, oh iya aku harus begini-begini, itu harus ada hitungannya semua gitu loh. Nah, dalam usaha tidak ada yang instan, maka kalian tuh harus berproses dari awal, menapak pelan-pelan dari awal sampai dengan sekarang gitu. Itu pun harus banyak belajar, termasuk kita Latifah sendiri pun harus belajar banyak karena masih banyak banget yang ketinggalan buat saya gitu loh. Terus selanjutnya pengalaman dalam berusaha selama ini. Udah ya tadi ya. Nah, itu yang usaha itu tidak ada yang instan. Jadi kalian adik-adik sekalian ketika berusaha tuh harus ada mimpi terbesar kalian tuh apa sih? Itu sebagai goals. Kayak Latifah nih pengen banget nih kalau bisa ada iklannya di billboardnya NYC gitu kan. Ibaratnya goals-nya banget buat Latifah. Jadi ketika kalian bisa kalian pengen berusaha harus ada goals apa sih? Mimpi terbesar kalian tuh apa, itu buat kayak puncaknya kalian gitu. Oke, sekian dari kita Latifah. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti kalau misalnya di akhir acara ada sesi tanya jawab atau nanti kita bisa ketemu di sesi tanya jawab. Mbak Ranina. Oke, Mbak Putri, kayaknya ada di akhir PPT ada ini deh, ada video. Kita tampilin dulu ya, silakan. Boleh. Ada video sebentar ya, sedikit. Ini terkait promosinya Latifah Bags juga nih, mana coba kita lihat ya videonya ini. Masuk ke TV ya Mbak ya? Oh iya. Waktu itu dipanggil di acara pagi-pagi Net TV. Oke, suaranya nggak keluar. Ya. Yang berikutnya juga ada lagi video. Nah, waduh, endorse-nya berat nih kayaknya nih ya. Nah, ini endorse saya dapat free loh. Untuk Anissa Pohan sendiri, saya pernah tanya untuk mengendorse Anissa itu sekitar 15 sampai 20 juta. Wah, ini free. Kayaknya nanti. Baik, terima kasih Bu Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Izinkan saya ingin menyampaikan ya sedikit tentang profil saya ya tentang Song Hidup Resto ya sesuai dengan tema karena ini menyangkut
Saya memang selain sebagai entrepreneur ya, saya juga sebagai dosen FEB ya, dosen FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian juga ngajar di Pasca Sarjana. Cuman saat ini saya sedang tidak mengajar, jadi bukan materi perkuliahan, tapi tentang bagaimana bisnis usaha saya di luar mengajar, yaitu Sound Injuk Resto. Nah ini tema kita yaitu jangan takut wirausaha. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan profil saya. Saya itu dulu pernah bekerja, sebenarnya merasakan juga sebagai karyawan 2 tahun dulu sebagai staf IT, karena S1 saya memang teknik informatika ya, tamat dari UAD ya, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian merantau lagi ke Jakarta, mulai sesuatu yang baru ya. Tempat juga terlantar di Jakarta itu ya, karena saya bukan orang Jakarta, saya orang Sumatera, Palembang, merantau ke Jakarta, kemudian harus nganggur dulu setahun cari pekerjaan, baru dapat nanti di perusahaan jadi staf IT. Dan itu saya bekerja selama 2 tahun. Nah, selama perjalanan saya bekerja itu saya merasakan suatu yang tidak tidak hasilnya tidak memuaskan keinginan saya, karena kok gajinya flat aja begitu, setiap tahun hanya 300.000 gitu ya. Saya terus mempunyai visi bagaimana saya harus ada batasan bekerja ini, dan suatu saat saya harus menjadi seorang entrepreneurship sehingga saya tidak lagi menjadi karyawan. Saya harus mulai beralih, karena warnet itu waktu itu memang sudah mulai akan tergantikan karena banyak sudah pakai modem, pakai handphone. Jadi saya mendirikan waktu itu akhirnya kerjasama mendirikan perguruan tinggi Ternate di Maluku Utara, sampai akhirnya kampus itu menjadi besar. Sampai saat ini punya 12 gedung, yang satu gedung itu 12 M ngebangunnya. Sampai punya rumah asrama mahasiswa, punya masjid sendiri besar itu. Namanya Sedikit Kiara Ternate. Nah, tetapi pilihan saya waktu itu, saya kemudian punya keluarga di Bandung. Saya tidak mungkin selamanya di Ternate, jauh dari keluarga. Maka saya putuskan untuk saya nggak mau di Ternate keluarga, makanya saya pindah ke Sahid waktu itu. Nggak Sahid. Kemudian saya coba membeli tanah sendiri. Saya ingin mendirikan perguruan tinggi juga seperti halnya di Ternate waktu itu. Jadi adalah lahan untuk saya mendirikan perguruan tinggi, tapi ternyata administrasi dulu mendirikan perguruan tinggi Ternate dengan administrasi sekarang itu sangat sulit. Kalau dulu itu masih simpel ya, belum ada teknologi. Kalau sekarang ini semakin diperketat izinnya, dosennya, syarat segala macam, harus domisili segala macam. Nah, saya putus asa di situ, sampai lahan itu menjadi hutan, tidak terurus ya. Nah, tadinya untuk perguruan tinggi. Akhirnya saya coba aja kampus ini tahan ini jadi apa, akhirnya saya coba tanemin gitu ya, asal tanemin gitu. Cari-cari di internet mana tanaman yang bagus, mana konsep desain yang unik, terus tiap malam hampir cuma mencari desain-desain untuk bagaimana mendesain ya, memakan ini jadi sebuah tempat yang memiliki sebuah konsep. Jadi akhirnya saya terus sampai saya nggak ngerti tanaman, sampai tahu jadi nama tanaman itu apa. Beli tanaman sampai 2.000, gagal, ternyata tumbuhnya tidak sesuai harapan, dibongkar lagi, ganti lagi, sampai kurang lebih saya 2 tahun itu untuk membenahi lahan itu yang tadinya hutan, sampai mulai kelihatan enak jadi taman. Kemudian udah mulai kelihatan wah ini layak untuk dibuka buat umum. Nah, ya, seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya ketika ya selama 2 tahun saya gonta-ganti tanaman. Kalau pulang dari Jakarta di Bandung saya bercocok tanam, ikut nanemin sendiri, bantu-bantu yang kerja. Cuma 1 orang yang kerjanya. Istilah di sini bertahap aja ya, saya tidak gaji orang khusus, cuma 1 orang saja, sekalian jaga lahan, sekalian nanemin. Seadanya, ada duit sedikit beli tanaman, ada duit sedikit beli tanaman, ada duit sedikit bikin apa. Jadi prosesnya sama 2 tahun. Nah, sampai akhirnya lokasi itu sudah mulai menarik ya bagi saya, menarik ya, feeling saya itu menarik. Karena sudah ditumbuhi tanaman-tanaman asri, kemudian banyak pohon-pohon ya.
Nah, ini mulai selama 2 tahun saya cocok tanam itu kelihatan hasil. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan bagaimana tempat ini menjadi sebuah rumah makan, gitu ya. Nah, ini juga ya rumah makan ini Sounding Resto ini ada di Gandasari ya, Soreang, Bandung ya. Itu dengan konsep kalau malam itu ada lampu warna-warni, kemudian taman kiri kanan gitu ya. Kemudian dikelilingin oleh pohon-pohon yang tinggi ya, sehingga menjadikan tempat ini menjadi tempat yang nyaman, sejuk gitu ya. Nah, sekilas tentang Saung Injuk Resto ya, sebuah rumah makan yang menawarkan konsep masakan Sunda dan tradisional. Saya ini nggak pernah tahu persis ini ya mama masak itu seperti apa ya, bikin makanan itu sampai nggak ngerti, masak itu nggak ngerti. Terus gimana nih kok nggak ngerti apa-apa mau buka rumah makan, taunya cuma nanam, bikin tempat itu juga. Saya memanfaatkan teknologi, saya cari gambar di internet kira-kira pas nggak ya untuk ditaruh di mana nih ya. Lop-lop taruh di sini, dipadu-paduin gitu sampai ini yang jadi. Nah, saya nggak tahu, masak juga nggak pernah gitu ya. Mau bikin makanan apalagi gitu. Sedangkan saya mau buka sebuah usaha rumah makan. Akhirnya konsultasi sana sini, nanya sana sini. Akhirnya kata teman, coba aja pakai konsultan chef. Nanti di situ yang nanti bisa menawarkan konsep makanannya seperti apa. Akhirnya saya cari ya, konsultan, saya akhirnya ketemu, setelah diskusi, terus ternyata ini yang paling murah dan paling enak. Ya. Hanya cuma sekitar 10 juta saya sudah dapat konsep makanan yang lengkap. Ada yang sampai 50 juta, ada yang 100 juta. Padahal menunya lebih enak yang 10 juta. Jadi usaha itu memang kita yang penting harus giat aja, giat cari terus tidak. Tadinya sempat putus asa, waduh pakai chef itu harganya hampir ratusan juta. Ada yang pertama nawarin 120, ada yang 150. Saya sampai putus asa juga. Wah, saya bilang kok modalnya besar banget. Terus aja mencari sampai ada yang ketemu cuma 10 juta tapi menunya sudah lengkap. Akhirnya saya mulai kontrak deal dia semua meracik menunya, kemudian saya harus cari koki yang tukang masak, kemudian di training ya, si koki itu oleh chef itu konsultan itu. Saya sudah berpikir, waduh ini karyawan saya ada sekitar 15, minimal saya siap gaji 50 juta satu bulan. Gimana ini kok berarti harus satu bulan itu 50 juta. Saya harus siap modalnya untuk minimal kalau misalnya yang namanya rumah makan baru belum tentu kan pasti ada pelanggannya. Apalagi ya lokasi rumah makan saya itu dari jalan raya itu masuk ke dalam. Memang jalan masuk ke dalam itu punya saya atau punya Saung Resto, tapi dari jalan itu masuk ke dalam. Jadi pelang itu jadi dari jalan tuh nggak kelihatan langsung memakannya masuk ke dalam gitu ya. Waduh ini pasti saya minimal 1 bulan atau 2 bulan pertama, kata orang apalagi gitu 3 bulan pertama kita harus siap tombok istilahnya gitu ya, karena harus memperkenalkan dulu produk, belum banyak yang tahu ya. Nah kemudian ini kesulitan saya juga bahwa sebelumnya itu adalah tempat itu ada pabrik Eternit di mana di situ ya bikin semen gitu, jadi bikin ditimbun sisa-sisa semen itu sampai tinggi lebih tinggi dari tanah-tanah sekitarnya. Jadi kalau mau gali tanaman itu sampai kedalamannya itu 1 meter baru ketemu tanah dasar. Nah, kata orang sulit ditanemin lah tempat itu, gersang lah segala macam, hanya yang tumbuh itu pohon-pohon yang belukar. Nah tadi kembali lagi saya kemudian akhirnya berpikir wah 50 juta. Tapi saya memang sudah terbiasa harus memilih dan harus punya mental yang kuat ya, seperti halnya waktu pilihan saya pertama untuk memilih antara bekerja dengan usaha itu kan di situ sudah mulai kita dilatih untuk bagaimana punya mental yang kuat ya, berani mengambil keputusan, berani mencoba ya sesulit apapun itu. Gitu di situ. Nah, jadi ketika ada pikiran seperti wah nanti katanya harus siap gaji 50 juta sebulan untuk awal karena belum banyak pelanggan yang tahu, otomatis harus kita yang modali gaji karyawan gitu pakai uang pribadi. Itu sempat
sempat menjadi pikiran juga, proses juga, wah kalau 3 bulan 150 juta. Ya udah, karena sudah terbiasa mentalnya, saya bismillah aja. Saya bismillah, buka ya. Ternyata begitu dibuka, ya memang masih baru. Cuma ternyata tidak sesuai dengan, tidak apa seperti yang dipikirkan ya, bahwa kita akan tombol. Ternyata malah untung malah bisa untung, saya malah masih ada lebih, masih lebih 2,5 juta waktu itu dari setelah gaji, apa kan lumayan tuh yang baru. Nah, bulan kedua ternyata mengagetkan saya gitu. Lebih dari itu penghasilannya, lebih dari 2,5 juta, sudah puluhan juta. Kaget saya, oh ini kita takut dengan pikiran kita sendiri sebenarnya gitu ya. Untungnya saya sudah dilatih mental saya untuk terus bagaimana membuat keputusan-keputusan sulit seperti itu. Halnya dulu memilih saya mau bekerja atau usaha. Kalau bekerja flat aja, usaha nggak difokusin, ya gitu banyak kebolongan, banyak kecolongan, sehingga pendapatan naik tidak dari usaha, gaji gitu-gitu aja. Jadi harus fokus. Karena punya duit juga kalau nggak fokus itu banyak ya yang nggak berhasil. Ya, kakak saya coba sendiri, dia juga sebagai pimpinan di suatu universitas negeri, coba sendiri ya karena dia sambil ngajar ditinggal, akhirnya nggak berhasil gitu. Nah itu memang salah satu cerita. Nah kemudian akhirnya saat ini ya Saung Injuk sudah memiliki cabang di Jakarta Pusat, kemudian kita juga sudah membuka peluang franchise karena ini salah satu senjata saat ini untuk bisa memperbanyak jaringan kita ya, jaringan bisnis kita di seluruh Indonesia. Seperti halnya warung abnormal, saya berpikir bahwa abnormal itu cepat sekali karena menggunakan franchise dan online ya. Ini kemudian sehingga ya bahwa Saung Injuk Resto itu adalah sebuah konsep tempat makan dan enak dan nyaman. Jadi memang saya waktu itu pikir buat restoran itu harus memiliki sebuah konsep karena pesaing ini banyak ya. Di sekitar saya itu sudah ada. Kenapa saya memilih rumah makan, tadinya tempat tempat sebagai tadinya tempat untuk didirinya perguruan tinggi, kemudian beralih kepada rumah makan, karena di daerah saya ini, Soreang Bandung ini banyak ada rumah makan besar yang terus berkembang menjadi tempat wisata waterboom seperti itu. Loh, saya bilang nggak mungkin gitu kalau rumah makan ini nggak menghasilkan gede kalau dia tidak tidak mungkin penghasilnya gede ya kalau sehingga bisa membuat waterboom gitu ya, pasti penghasilnya gede. Nah dari situ saya coba. Nah terus apa yang menjadi pembeda tempat rumah makan saya dengan tempat rumah makan yang sudah ada? Terus saya analisis lingkungan saya ya. Nah, kemudian saya cari ya, maka bahwa sebuah rumah makan itu ya, pasti yang namanya pelanggan ingin makan di tempat yang nyaman, terus makanannya juga enak. Nah inilah makanya Saung Injuk Resto ini ya, menjelma menjadi sebuah konsep tempat makanan enak dan nyaman. Nah ini lokasi Saung Injuk Resto ya di Bandung ya, salah satunya. Ini saya korbannya banyak banget tanaman ya yang gagal karena saya nggak ngerti tanaman, hingga saya harus cari-cari tanaman apa yang cocok. Nah ini waktu itu baru awal mau buka, kita waktu masih prepare persiapan ya di sini ya. Ini konsepnya gitu ya. Nah kemudian ini kita juga menawarkan konsep hiburan di situ. Tuh, ini biasanya suka dipakai area wedding, area pernikahan, tunangan, segala macam. Sekarang menjelma menjadi sebuah rumah makan dengan konsep entertain gitu. Nah ini kemudian akhirnya rumah makan ini menjadi tempat selfie gitu. Jadi akhirnya saya mempunyai sebuah konsep pemasaran yang unik sendiri. Kenapa? Karena saya nggak pernah yang namanya endorse video itu tadi nggak pernah saya bikin pakai endorse, karena pelanggan sendiri yang mengendorse gitu. Pelanggan bikin video kemudian upload di IG-nya, di tag ke Saung Injuk Resto, kemudian kita download, kita jadikan sebagai untuk promosi. Foto juga begitu, mereka datang ke Saung Injuk, mereka foto, di-upload ke IG mereka, ke FB mereka. Nah, nanti di tag ke Saung Injuk itu kita ambil fotonya untuk promosi kita. Nah, akhirnya di situ banyak yang komen ya, itu di mana, daerah mana, mau ke sana gitu. Akhirnya promosi itu benar-benar menjadi sebuah viral marketing di era sekarang gitu ya. Karena
tadi saya mempunyai usaha bagaimana memiliki sebuah konsep yang bisa selfie, bisa tempat entertain, sehingga orang zaman sekarang kan latah ketika foto-foto diupload ke FB-nya, ke IG-nya, kemudian ditanya temennya itu di mana, mau ke sana, ngikut juga ke sana. Nah, jadi cirinya kalau ke restoran saya, kalau nggak foto-foto berarti sudah lama, sudah sering ke situ. Kalau baru berarti oh ini orang baru ke sini, foto-foto. Dan itu pasti nanti di-tag ke IG kita, ke FB kita, sehingga kita ambil fotonya, videonya, sehingga itu menjadi one promotion. Jadi nggak pernah bikin endorse. Nah ini juga salah satu ya bagaimana akhirnya dipakai tempat senam pagi-pagi ya ibu-ibu untuk habis itu ya gitu. Terus sekali datang 50 orang makan di situ ya. Nah ini. Nah kemudian ini konsepnya juga bahwa dipakai juga tempat wedding sekarang ya. Jadi tempat wedding setiap minggu ini hampir sekarang wedding ya, ternyata wedding itu keuntungannya besar gitu. Jadi di masa pandemi saya nggak mengenal pandemi karena mainnya private wedding, private akad gitu ya, karena dari situ aja walaupun pelanggan hari-hari sepi semua terpukul oleh pandemi, tapi karena yang namanya wedding ya, wedding akad itu orang nggak bisa ditahan, mereka tetap ingin melaksanakan wedding, melaksanakan akad di masa pandemi, cuma mereka dibatasi aja private-nya. Nah, saya terus main itu. Sehingga di masa pandemi pun kita tidak terpengaruh oleh pandemi. Karena memang kalau untuk hari-hari biasa, ya untuk penjualan hari-hari biasa, menjadi sepi, di sweeping itu ya, nggak boleh banyak-banyak, terus pernah sempat nggak boleh terima tamu, tapi untuk akad itu masih diperbolehkan, untuk wedding. Tapi dengan sistem private ya, tidak dibatasi. Nah kemudian ini makanannya, ya, saya juga minta yang sedikit Sunda gitu sama ininya. Kita punya nasi bakar, punya nasi liwet gitu ya di sini ya. Nah ini yang membuat viral marketingnya terjadi di Saung Injuk karena mereka yang pelanggan sendiri yang membuat video gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi pelanggan sendiri yang membuatnya. Nah, ini juga termasuk ya pelanggan sendiri yang membuat video endorse gini. Kita hanya mengupload. Nah, ini kalau malam ya banyak lampu memang jadi kelihatan semarak, meriah gitu ya. Karena tadi sesuai dengan saya ingin punya sebuah rumah makan yang memiliki sebuah konsep yang sedikit berbeda saja. Nggak perlu banyak berbeda, sedikit beda dari rumah makan yang ada di sekitar. Nah, subscriber kata. Oke ya, nah ini juga pelanggan sendiri yang membuat video-video endorse gitu ya. Tapi kita tidak pernah bayar, dia buat sendiri, kemudian diupload ke IG-nya, di tag ke kita ambil gitu ya. Ya. Menu andalannya nasi bakar dan harganya terjangkau deh. Aku pesan paket nasi bakar plus ayam bakar dan juga nasi liwet plus ikan bakar. Di sini udah termasuk karedok, sambal. Nah, ini menunya ya. Ini racikan chef ya, bukan kopi biasa. Tapi kebetulan dapat chef yang murah itu dan lumayan. Yang bikin cita rasanya tambah mantap. Jadi koki yang bekerja kita itu di training. Nah, setiap koki yang bekerja di kita di training menu yang baru, menu yang yang sudah dari CV-nya dari chef awal konsultan yang meraciknya ya. Nah ini cabang kita di Jakarta, kemudian kita juga sudah menjadi PT, kemudian kita juga sudah menjadi apaten karena persiapan untuk franchise nantinya ya. Nah ini nanti tawaran konsep-konsep kita ya, outdoor dan indoornya bagaimana konsepnya. Jadi
memang kita terus bicara tentang sebuah konsep karena pesaing itu banyak, karena kita nggak mau ya kita seperti usaha-usaha yang lain yang hanya benar-benar selain mental tadi kita juga harus punya harus tahu lah bahwa kita itu nggak sendiri, bisnis itu nggak sendiri, pasti ada pesaing gitu ya. Maka ya bisnis itu adalah sebuah konsep tindakan, harus punya mental kuat, harus memilih, harus gagal terus kayak tadi saya nggak ngerti tentang mendesain, nggak ngerti tentang tanaman, sampai saya tanaman kecil apapun itu tahu namanya. Kalau mau beli tanaman kan harus tahu namanya, apalagi belinya online kalau di Bogor gitu dikirim pakai call gitu ya, harus tahu namanya sampai tahu namanya. Nah, itu sangat terbantu oleh internet. Nah, kemudian tindakan itu juga harus dalam bentuk ya minimal kalau tidak bisa unik, minimal kita harus bisa modifikasi sedikit gitu ya. Oh benar-benar inovasi suatu yang new sulit ya modifikasi sedikit saja gitu ya. Apalagi tadi sampaikan banyak internet untuk kita bisa belajar, oh ini fotonya bagus ya, temanya bagus, bisa ditempatin di kita ya. Nah, jadi bisnis itu adalah tentang bagaimana kita kenalin lingkungan. Tadi saya buka warung saung ijuk resto itu ya, saya mental tadi memang harus berani untuk lebih ya. Buat kenal lingkungan, saya tuh cari apa usaha yang tepat. Terus saya lihat ternyata di sekitar saya itu banyak resto makan yang kemudian menjelma menjadi waterboom, menjadi tempat-tempat wisata. Loh, awalnya rumah makan. Nah, di situ saya, wah ini kayaknya di sini menjanjikan gitu ya. Rumah makan di tempat ini. Kemudian di situ juga daerah jalur wisata. Kemudian kenali yang sudah ada. Kita harus mengenali ya. Kita harus tahu persis bahwa usaha kita itu apa. Kayak saya rumah makan. Jadi pelanggan itu ngapain dengan rumah makan itu? Ya pasti ingin makan yang enak, pasti ingin kalau makan di tempat ya suasananya nyaman, sejuk, apalah yang menyenangkan ya untuk keluarga, misalnya pacar apapun itu. Jadi harus kenali betul itu. Sehingga kita mencari benar-benar, sehingga kita berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah konsep yang tepat dan sesuai dengan produk kita, gitu ya. Nah, nanti dengan sendirinya berjalan itu akan ada inspirasi-inspirasi baru lagi dari pelanggan yang datang, itu akan menjadi pengembangan produk. Tapi pasti kenali dulu betul kalau bikin rumah makan itu, rumah makan itu apa sih yang dibutuhkan pelanggan terhadap sebuah rumah makan itu apa ya. Masa cuma duduk-duduk ya, tentunya makan. Nah, terus makanannya masa biasa-biasa ya, harus enak gitu ya. Riset dulu makanannya yang enak ya, bagaimana. Kemudian setelah bagaimana kalau misalnya dikasih nilai plus gitu, nggak cuma makanannya enak, tapi juga bisa tempat-tempat foto-foto, misalnya tempat kegiatan aktivitas lain, entertain, itu menjadi sebuah nilai tambah bagi usaha kita. Sehingga kita kemudian lingkungan kenali lingkungan industri kita di sekitar. Oh kebanyakan itu rumah makan Sunda, rumah makan yang ini ya modelnya penduduk sekitar di situ juga ternyata lebih suka dengan yang lesehan gitu. Jadi kita buat tempat yang lesehan seperti itu ya. Nah ini pelanggan sekitar itu bagaimana sukanya ya, ibu-ibu itu sukanya apa, nah kita harus tahu. Nah kemudian yang terakhir setelah kita mengenali lingkungan semua, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita ya, jangan kita mikirnya kayak orang lain yang begini tapi kemampuan kita tidak mampu untuk melakukan itu, sehingga tidak mungkin direalisasikan ya, karena misalnya terkait dengan kendala modal. Jadi mulailah dari yang mungkin saja dulu yang bisa kita lakukan. Misalnya ada modal segini, apa sih yang bisa dilakukan dengan modal segitu, nggak bisa tinggal kita cari konsep apa yang benar-benar nggak perlu inovasi, sedikit berbeda aja apa. Nah, ini manfaatkan teknologi di situ ya. Manfaatkan teknologi internet tuh banyak ya, cari gambar, cari referensi, cari apa tuh internet tuh. Saya tuh sekarang itu sudah kayak menjadi seorang arsitek ya, karena ada teknologi nih. Kalau mau desain apa tinggal cari dulu semalaman, download gambar. Nah, ya, sebanyak-banyak nanti sambil santai saya buka lagi satu-satu mana gambar yang menarik. Nah, ini kenal ini dari sisi tadi produk apa yang mungkin sedikit berbeda saja gitu, nggak usah inovasi, sedikit berbeda. Kemudian price-nya, harganya di sekitar situ bagaimana ya, kita harus menyesuaikan. Kemudian tempatnya kita juga harus memiliki tempat yang sedikit berbeda dari usaha yang ada ya. Kemudian promosinya, nah promosinya ini tadi kita manfaatkan internet, kita viral marketing,
kita jadikan pelanggan itu sebagai marketing kita sendiri gitu, dengan mereka foto, mereka membuat status itu menjadi itu. Nah, jadi ini semuanya ya. Nah, kemudian harus direalisasikan, kemudian kapan akan di launching. Nah, ini yang paling penting, bahwa sebuah usaha itu harus intinya adalah lakukan gitu ya. Ini tentang bagaimana kebulatan tekad kita untuk bagaimana bisa usaha yang tercapai gitu. Ini tentang bagaimana kita tidak boleh menyerah apapun yang dihadapi, kata orang apapun begini susah begini, itu tidak boleh menyerah sampai benar-benar terwujud. Disitulah baru kita bisa puas, bisa membuktikan kepada orang lain bahwa ini tidak seperti yang dipikirkan gitu. Ini tentang tentang bagaimana kebulatan tekad, tentang bagaimana kita pantang menyerah gitu terhadap sesuatu itu. Nah, usaha itu lebih banyak ke situ, lebih banyak fondasi awalnya itu tekad dan pantang menyerah tadi ya. Jualan apapun orang bisa kaya ya, jualan gorengan, jualan apapun itu orang bisa kaya oleh itu. Ada orang yang jual gorengan, jual nasi goreng kaki lima bisa punya rumah. Tapi kan bukan masalah modal, bukan masalah usaha, bukan masalah pesaing, tapi tadi awalnya mereka punya tekad. Mereka juga untuk bisa menghasilkan itu kan butuh proses. Jadi itulah dibutuhkan tekad, dibutuhkan suatu mental yang pantang menyerah. Tidak boleh berhenti sebelum kita benar-benar terwujud seperti yang kita inginkan usaha itu gitu ya. Nah, seperti itu ya, bukannya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas atensinya, Bu. Terima kasih kepada Ibu Kania Ratnasari yang telah memandu acara talk show dan diskusi yang luar biasa. Sehingga kita dapat mendapatkan banyak hal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam rencana bisnis kita. Namun, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, beserta rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan menu kamera Zoom-nya. Dan kemudian, pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Baik, admin sudah ready. Ini cukup banyak ya, ada 22 slide, jadi kami admin akan